Maaf tadi sempat terputus ya. Tadi terakhir saya bahas mengenai Antam ya. Tadi soalnya di tempat saya ada gempa ya. Jadi saya putus dulu tadi. Jadi saya lanjutkan. Jadi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 2.500 ya. Kalau yang belum punya ya. Jadi kalau naik ke atas 2.500 buy. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini, walaupun volumenya ada kenaikan sedikit ya rata-rata ya, mulai dari sebelumnya yang ini dia lesu naik kemudian turun, kemudian dia masih cenderung ya kurang lebih walaupun naik dari sebelumnya dia masih lesu juga ya volumenya ya. Jadi kalaupun buy breakout ke atas 2.500 jangan terlalu banyak ya, buy-nya bertahap aja. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 2590% buy lagi ya, ditambah lagi. Kemudian target price-nya dia akan menguji level Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih sekitar area 2880 sampai dengan 2890 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2890 boleh tambah lagi atau average up ya. Nanti targetnya di mana? Di sini ada checkpoint-nya. Checkpoint-nya dia kurang lebih sekitar 3040 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3040 boleh tambah lagi. Ada kecenderungan dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 3440 ya. Itu pun dengan catatan ya, karena dia ada sentimen juga terhadap harga nikelnya. Kalau harga nikelnya bullish kembali naik ke atas 1700, naik ke atas 17.000, ada kemungkinan dia sampai 18.400. Kalau naik lagi ke atas 18.400 ada kemungkinan dia mencapai targetnya 20.000 ya. Jadi ya mudah-mudahan aja dia mampu bullish kembali ya. Kemudian untuk Inco, kalau kita lihat weekly-nya dia higher low, higher high, dan juga higher close ya, kurang lebih sama dengan Antam ya. Di analisa saham mingguan sebelumnya Inco ya, saya informasikan buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4.820 ya. Jadi minggu lalu dia sempat naik ke atas 4.820. Bagi yang sudah buy ya, mungkin bingung ya, Pak Sunar, setelah Pak Sunar bilang naik ke atas 4.820 buy, kemudian kalau ini turun kembali ya. Ya biasanya kalau buy kemudian turun kembali ya, dia mencoba testing resistennya ini ya. Jadi kalau yang sudah punya, kalau belum pasang stop loss atau trading stop, pasang aja di kalau kita lihat di sini terakhir di penutupan 4620 ya. Jadi kalau kita lihat di harga 4620 itu untuk emiten Inco ya. Jadi dia turunnya 4,14% ya dari hari sebelumnya ya. Jadi pasang aja trading stopnya dia kalau turun lagi di bawah 4620 dan di bawahnya ini ya 4460 lebih baik jual dulu. Kalau belum buy, saran saya sih kalau dia berhasil naik lagi ke 4840 ya kali ini ya, karena dia high-nya terakhir 4840. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4840 boleh buy ya. Bagi yang belum, target price terdekatnya dia akan menguji level Fibonacci retracement level 50% ya. Kalau kita lihat di sini dia lumayan rapi ya. Jadi kalau dia berhasil naik atas 5275 barusan buy lagi tambah lagi. Target berikutnya dia akan mencoba untuk tutup gap yang ini ya, antara sekitar 5625 sampai dengan di titik 5800 ya. Lebih seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5800 boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia untuk tutup gap yang di atasnya ini lagi ya, 6200 sampai dengan 6275. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena harga nikelnya ya, komoditasnya dia cenderung sideways, dia akan berusaha untuk breakout tapi masih belum ada konfirmasi ya. Ya mudah-mudahan minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 4840 ya. Kalau naik lagi ke atas 4840 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 5275 ya di sini ya, tambah lagi, terus kemudian naik lagi ke atasnya ini ya 5625, dia akan tutup gap yang ini ya 5950 sampai ini ya. Kalau naik lagi ke atas 5950 boleh tambah lagi ya. Jadi itu untuk Inco. Kemudian untuk Tins, kita lihat di sini dia lower high, lower low, close-nya kalau kita lihat di sini dia di bawahnya close sebelumnya ya. Jadi masih cenderung lesu ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1495 kalau belum pasang ya.
Karena kalau dia turun lagi di bawah 1495, ada kemungkinan besar dia akan mencoba tes level ini ya, Fibonacci retracement level 61,8%. Dia cukup rapi di sini, kita lihat ya. Ini swing high-nya, ini swing low-nya ya. Jadi ini kalau kita tarik guys, support berikutnya di 1375. Jadi kalau turun lagi di bawahnya 1495, ada kemungkinan dia menguji level 1375. Bagi yang belum buy, kalau mau buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1640. Itu paling cepat ya, curi start ya. Tapi kalau mau amannya, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Ini kan low sebelumnya dia di 1735 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 1735, barusan buy. Kemudian kita lihat di sini ada checkpoint ya tengah-tengahnya ya. Naik lagi ke atasnya 1915, buy. Targetnya terdekat dia akan menguji level 2040-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2040, boleh buy. Maka dia akan menguji level kurang lebih di sini ya, hanya sekitar area 2500 sampai dengan 2540. Itu untuk TINS. Kemudian untuk MDKA weekly-nya kita lihat di sini dia walaupun dia high low ya, tapi dia lower high dan lower close ya. Jadi masih cenderung lesu ya, cenderung turun ya. Dan saat ini dia masih minggu depan dia masih minggu ini ya maksud saya ya. Minggu ini dia akan menguji level masih sama ya, Fibonacci retracement level 61,8% di sekitar 2070-an ya. Jadi yang sudah punya hati-hati kalau dia turun di bawahnya ini ya 2130 ya, jual dulu. Karena ada kemungkinan dia breakdown ke bawahnya 2070. Kalau turun di bawah ini 2070 ya, ada kemungkinan dia turun sampai Fibonacci retracement 78,6%. Jadi masih resiko ya. Kalau kita lihat ini areanya masih downtrend ya. Kalau mau buy, saran saya tunggu minimal paling cepat ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2360. Jadi buy-nya bertahap aja karena ini masih downtrend ya. Walaupun dia masih bertahan di atas 61,8%, tapi dia masih cenderung lesu ya testing levelnya ya. Jadi buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2360 minimum ya, kalau yang belum buy. Kemudian kalau naik lagi, jadi buy-nya bertahap ya. Kalau naik lagi ke atas 2430, di atas Fibonacci retracement 38,2%, boleh tambah lagi. Maka target price-nya kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement level 23,6% ya, kurang lebih di sekitar 2640 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2640, maka target price berikutnya kurang lebih di area sekitar 2880 sampai dengan 2900 ya targetnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2910, maka ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout di atasnya 3000 ya. Ini swing high maksimumnya di 22 Februari 2021. Itu untuk MDKA. Kemudian untuk nikel kita lihat di sini weekly-nya kurang lebih sama ya, masih sama TINS ya, jelek ya. Dia lower high, lower low dan lower close. Jadi yang sudah punya hati-hati kalau dia turun di bawahnya ini ya 1050 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini swing low-nya di 1055 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 1050 lebih baik jual dulu ya. Karena dia ada kemungkinan menguji level Fibonacci retracement level 61,8%, kurang lebih sekitar 900 sampai 930. Kemudian bagi yang belum punya ingin trading buy ya, saran saya sih paling cepat kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1150 buy ya. Kalau mau trading ya, trading buy ya. Atau minimum kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1180 ya. Ini kalau kita lihat di sini ada konsolidasi area ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1180 atau setidaknya 1200 ke atas lah, lebih aman ya. Itu barusan buy. Target price terdekat-nya kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini dia lumayan rapi ya Fibonacci retracement ya. Di area sekitar 38,2%, kurang lebih sekitar area 1300. Di sini kita lihat 1385 sampai dengan 1405 ya, kurang lebih ya targetnya. Jadi buy-nya bertahap aja. Karena saya sih kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 1200 saja deh. Ini yang high-nya di 31 Maret. Kalau dia naik ke atas 1200 buy. Kemudian naik lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 1405 ya, buy lagi. Di sini ada checkpoint ya 1535. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1535 boleh buy lagi. Ada kemungkinan target price-nya kurang lebih sekitar area sini ya, 1800-an ya, di area sekitar sini. Saya kasih garisnya kurang lebih sekitar 1800.
Kalau dia masih naik lagi ke atas 1800, boleh tambah lagi atau fresh up ya. Ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, sekitar area 1995 sampai dengan high-nya 2060 ya. Itu targetnya ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini volumenya kecil banget ya, hampir nggak ada transaksi ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya ya. Maupun kalau kita zoom ini jumlahnya yang lumayan masih aneh Mas Sunar ya, tapi ini kalau saya lihat masih kecil ya dibandingkan dengan sebelumnya ketika euforia di November sampai dengan ini ya Januari pertengahan ya kurang lebih ya. Jadi kalau maupun trading ya saran saya sih bertahap aja ya belinya ya, jangan terlalu agresif gitu ya. Kemudian untuk keras kita lihat di sini minggu ini sih lumayan bagus ya, dia higher low, higher high dan higher close ya untuk Krakatau Steel ya. Yang sudah punya kalau kita lihat di sini pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 650 dan di ini titik breakout sebelumnya ya 640 ya. Jadi kalau turun banyak 650 atau 640 lebih baik jual dulu, maka dia ada kecenderungan untuk testing lagi area supportnya sekitar 585 ya. Kalau turun bawahnya 585 sana saya jual dulu ya, karena dia ada kemungkinan ini hanya satu hari aja 550, ada kemungkinan dia breakdown ke bawah 550 dan targetnya kurang lebih sekitar area di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau di sini kita lihat kurang lebih area sekitar 470 ya. Bagi yang belum punya, saran saya banyak kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 675 ya, boleh buy, tapi buy-nya juga bertahap aja ya, karena kemarin naik volumenya naik di atas rata-rata kemudian lesu lagi ya. Jadi ada kemungkinan ya belum ada sentimen baru positif ya. Jadi kalau trading boleh aja kalau dia naik ke atas 675, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Target price-nya di mana? Ada kemungkinan dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement di 23,6% ya. Di sini ada checkpoint terdekatnya hanya 710, 745 dan di sini 770 itu target pertama kita ya 770. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 16 kalau berhasil naik ke atasnya 675. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 675 buy, kemudian naik ke atasnya 710 buy, naik lagi ke atasnya 745 tambah lagi ya. Ya target pertama di 770 ya. Target price bukan berarti jual ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 770 boleh tambah lagi buy up atau freeze up, maka targetnya kurang lebih sekitar area ya terdekatnya ya sekitar 805 ya, sampai dengan kalau dia berhasil breakout ya 865 ke atas ya. Kalau dia menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 865 ada kemungkinan dia mencapai target sekitar kalau Fibonacci extension 107,2% sekitar 1020 ya, 1000 sampai 1020. Kalau kita lihat targetnya itu 1020 kurang lebih dari mana ya, kurang lebih dari area ini ya, di masa kejayaannya dulu tahun 2011 ya. Jadi kurang lebih di area seperti ini, itu target maksimumnya kurang lebih. Kalau berhasil naik lagi ya dia ya mudah-mudahan bisa aja sampai 101,8% ya. Ya siapa yang tahu ya, yang penting kita tetap sabar aja, disiplin, fokus ya. Kalau kita lihat dari monthly-nya sih ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Kalau dia dilihat dari monthly chart-nya ya, dari weekly chart-nya dia cenderung masih sideways ya. Jadi sideways testing area Fibonacci retracement level 50% nya ya. Jadi kalau belum punya banyak bertahap seperti saya informasikan tadi ya, itu untuk keras ya. Sekian untuk analisa saham mingguan untuk periode 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021 untuk saham Antam, Inco, Tins, MDKA, Nickel dan keras. Terima kasih.